Indonesia yang hebat. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Siti Nur Hijrianti. Nah, kalau materi sebelum-sebelumnya kalian sudah memahami tentang mengidentifikasi teks laporan percobaan, kemudian menyimpulkan teks laporan percobaan, lalu menelaah struktur dan kaidah kebahasaan dari teks laporan percobaan, sekaranglah saatnya kalian menyajikan laporan percobaan tersebut. Karena tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, siswa mampu menyajikan laporan percobaan beserta pembahasannya ya. Yang kedua, siswa diharapkan mampu menyusun teks laporan percobaan secara tertulis saja. Kalau secara lisan biasanya itu kita presentasikan di depan kelas, dilihat oleh teman-teman yang lainnya. Karena ini di masa pandemi dan kita belajar jarak jauh, jadi kalian cukup melaporkan laporan percobaan kalian secara tertulis saja. Yang penting ada bukti fotonya kalian telah melakukan percobaan. Masih di buku yang sama, yaitu buku Bahasa Indonesia kelas 9 dari Kemendikbud. Kalian bisa lihat di halaman 27. Kira-kira apa ya yang akan kita lakukan, atau percobaan apa nih yang mau kita kerjakan kali ini? Serempak saja ya, semuanya sama, tidak usah dibagi-bagi kelompok. Ini tugas individu jadinya, yaitu kalian harus membuat percobaan, membuat pelangi. Nah, kenapa sih memilih membuat laporan percobaan, membuat pelangi? Emangnya bisa? Kita kan manusia, bukannya pelangi itu ciptaan Tuhan. Nah, kalau itu judul lagu ya. Pelangi yang akan kita buat ini pelangi bohong-bohongan, atau ya namanya juga percobaan. Jadi kita melakukan eksperimen ini di rumah. Maksudnya membuat pelangi, nanti hasil dari percobaan itu keluarlah warna-warna pelangi. Iya, tapi nggak pelangi banget juga nggak apa-apa. Yang penting kalian sudah sesuai dengan prosedur langkah kerjanya, seperti persis yang ada di buku paket Kemendikbud halaman 27. Percobaan membuat pelangi ini dipilih karena saya rasa sangat mudah dan simpel. Alat dan bahannya pun pasti kalian punya di rumah, dan cara langkah kerjanya pun mudah banget asal kalian benar-benar mengikuti langkah-langkah tersebut dengan baik secara runtut dari awal sampai akhir. Oke, gak usah lama-lama, langsung aja ini aku contohkan gimana cara membuat pelangi di rumah. Simak baik-baik ya. Alat dan bahan yang pertama yang harus kalian siapkan adalah cermin. Cermin ini bentuknya boleh bulat ataupun kotak, yang penting nanti muat di dalam gelas. Yang kedua, gelas yang berisi air. Gelasnya harus bening ya, airnya secukupnya aja. Kemudian yang ketiga itu senter. Senter ini bisa kalian pakai menggunakan senter atau flashlight dari HP kamera ya, kamera HP maksudnya. Kemudian yang terakhir ruangan gelap. Nah, ini ruangan sudah gelap ya, gelap, benar-benar gelap, tidak ada cahaya satupun, semua pintu dan hordeng jendela ditutup. Kemudian kalian masukkan cermin itu secara menyerong ke dalam gelas. Selanjutnya, letakkan gelas berisi air di atas meja dan tempatkan kaca ke dalam gelas secara serong. Nah, sorotkan cahaya senter ke kaca yang ada di dalam gelas. Perhatikan deh pelangi yang muncul dari sudut kaca itu, pantulan dari kaca tersebut ya. Tuh, ada kan pelanginya? Tuh, usahakan latar yang kalian gunakan itu warna putih, atau bisa juga di tangan kalian. Tuh, ada cahayanya sedikit meskipun tidak terlalu jelas warna pelangi ya. Yang penting memantulkan warna. Nah, gimana? Mudah banget bukan? Laporan percobaan ini atau eksperimen ini adalah eksperimen yang tersederhana, tersimpel, yang bisa kalian lakukan di rumah. Jadi, tunggu apa lagi? Silakan kalian coba. Nah, kalau ada yang bertanya atau di benak kalian bertanya,
apa sih hubungannya melakukan eksperimen membuat pelangi dengan pelajaran bahasa Indonesia? Tentu ada dong, hubungannya adalah di cara penyampaian kalian atau cara kalian menyajikan teks laporan tersebut. Jadi teksnya dalam bentuk tertulis itu yang berhubungan dengan bahasa Indonesia. Nah, karena tadi kalian sudah membuat laporan percobaan membuat pelangi di rumah, sekarang saatnya kalian menyajikan laporan percobaan tersebut ke dalam bentuk teks atau tertulis. Bagaimana sih cara membuat teks laporan percobaan? Kalian harus ingat-ingat dulu di video sebelumnya ya. Di situ ada struktur laporan percobaan. Nah, untuk lebih mudah dan simpelnya, saya minta kalian membuat teks laporan percobaan sesuai dengan format yang ada di buku saja, di buku halaman 31. Nah, format ini adalah format laporan yang sederhana. Jadi bisa kalian ikutin bagaimana langkah-langkahnya dari mulai judul, nama dan kelas, tujuan percobaan, kemudian hipotesis. Hipotesis ini jawaban sementara dari laporan percobaan yang kalian buat, apakah nanti kalian berhasil atau tidak ya dalam membuat percobaan membuat pelangi. Kalau misal percobaan pertama ternyata gagal karena airnya kurang merendam cermin, kalian tulis nggak apa-apa, percobaan pertama gagal, percobaan kedua berhasil. Atau hipotesisnya saya akan melakukan percobaan pelangi ini dalam 1 kali percobaan langsung berhasil. Nah, hipotesis ini jawaban sementara dari hasil percobaan yang kalian lakukan. Kemudian alat dan bahan itu sudah ada tadi, langkah kerjanya pun sudah ada atau prosedur. Data ini kalian bentuknya tabel aja ya, atau apapun boleh deh. Nah, hasil yang tadi berhasil atau tidak percobaan yang kalian lakukan. Kemudian yang terakhir kesimpulan dari seluruh percobaan dari awal sampai akhir. Oh ya, untuk bagian hasil kalian sertakan bukti fotonya ya. Saya minta bukti foto pelangi tersebut. Ingat, jangan ambil dari Google karena kelihatan banget ya foto yang kalian ambil dari Google dengan foto yang kalian ciptakan sendiri atau kalian hasil jepret sendiri gitu. Nah, foto tersebut, foto pelangi tersebut, meskipun nggak ada bentuk warna merah kuning hijaunya, cukup seperti tadi aja, rada burem-burem gitu nggak apa-apa. Yang penting kalian hasil sendiri, benar-benar hasil sendiri. Kalian foto, kalian masukkan ke bagian hasil di format laporan percobaan tersebut. Paham kan? Yang terakhir, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai EBI atau ejaan bahasa Indonesia, dengan bahasa yang baku juga ya, yang sopan loh, karena ini resmi membuat teks laporan percobaan. Oke, jika ada yang belum dipahami silakan kalian tinggalkan di kolom komentar. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like-nya, kemudian share ke semua sosial media yang kalian punya, dan yang paling penting jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.